Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma wa waffiqna 'amalan Ramadan yang masih belum jelas tamu-tamu istimewa kita dari Tablik, ada yang dari Malang, ada yang dari Pati, ada yang dari Malaysia. Mudah-mudahan kita semuanya pada saat ini mendapatkan ridho dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mengingatkan bahwasanya hadis yang populer yang sering disampaikan oleh para ustaz, para guru kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum, illa nazalat 'alaihimus sakinah, wa ghashiyatuhumur rahmah, wa haffat bihimul malaikah, wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Tidaklah satu kelompok berkumpul di masjid yang ada rumah Allah, aktivitas mereka adalah yatlu kitabullah, membaca kitabullah. Terus wayatadarasuna bainahum, mereka bertadarus, artinya ada yang membaca, ada yang menyimak. Nanti apabila ada yang kurang benar dibenarkan. Kalau aktivitasnya seperti itu akan mendapatkan 4 poin. Yang pertama adalah nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan. Atau yang sebelum masuk masjid itu ruwet pikirannya dengan berbagai macam persoalan kerjaan, apa segala macam, benar Pak Mandra dengan urusan duniawinya, masuk ini aktivitasnya nanti itu akan mendapatkan ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, kita akan diselimuti oleh kasih sayang Allah. Kemudian wa haffat bihimul malaikah, kita akan didampingi oleh malaikat. Hafat itu dikelilingi. Ibarat burung itu watarul hafina, itu dikepakkan sayapnya. Nah, kalau sudah dibentangkan sayap-sayap malaikat itu nggak ada. Tidak hanya itu, wa dzakarahumullahu fi man 'indah, Allah akan menyebut-nyebut kepada makhluk yang ada di langit. Ngajinya ngantuk-ngantuk, tetapi nggak usah putus asa, nggak usah kecil hati. Yang penting dibanggakan oleh Allah. Mau pintar kan, mau bisa kan, mau enggak kan, yang penting dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang laporan soalnya Mas Tosin, itu Ustaz Joko kalau ngaji yang di pojokan tuh sering ngantuk. Nggak apa-apa ngantuk aja dibanggain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Pak Isan ya. Alhamdulillah, yang ngantuk aja dibanggain, apalagi yang serius. Ya Pak Adi ya, Masya Allah. Yang ngantuk aja dibanggain, apalagi yang serius. Itu analoginya demikian. Itu hadis sahih riwayat Muslim. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi harus pandai Pak Kosim. Topiknya kalau lagi ngaji itu promosinya apa? Hadisnya yang pas, promosinya itu hadisnya yang pas. Kalau kultum tadi, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakan tamunya. Soalnya kan banyak yang underestimate dengan jamaah tabligh, ya kan? Pakai hadis itu saya kira-kira kultum saya pas sama nggak tadi? Pas banget. Ibarat koki saya pintar ngolah apa nggak? Ya, pintar ngolah ini hadisnya ini diolah. Ya Mas Beli ya, alhamdulillah itu self content. Ingin ngaji di sini ngaji. Pokoknya kalau ngaji tambah masakannya lebih canggih lagi. Alhamdulillah. Baik, kita akan lanjutkan surah Ali Imran tafsirnya, ayat kita pada malam hari ini. Kemarin ayat berapa Mas Toto? Ayat 45. Ya, sekarang ayat 45 halaman 55. Untuk itu kita awali dengan membaca Al-Quran surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka semua kebaikan untuk kita, memberikan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Mudah-mudahan kita tetap dalam keimanan, ketakwaan, anak keturunan kita dijadikan hamba-hamba yang muttaqin. Ada hari ini wa mabniyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, ayat 55 kita nikmati belajar membaca Al-Quran bareng-bareng. Ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه. Itu namanya cara wakofnya ada dua huruf. Kalau dalam bahasa Indonesia itu huruf konsonan dua mati. Nah kalau wal-ar kan enak tuh. Nah kalau ini nh, cara wakofnya bagaimana? Min, nah-nya itu kurang lebih sepertiga. Berapa Pak Tosin? Min, gitu ya, min. Jadi sepertiga aja itu. Nah-nya itu kurang lebih sepertiga. Itu namanya waqaf isyarah. Waqaf isyarah min. Soalnya kalau dilanjutin sayanya nggak kuat, Anda juga nggak kuat kan kayak gitu. Itu tanda wakafnya kan short lam al-waslu aula. Terus lebih utama bagi yang nafasnya ya saya sudah bimbing barengin nerangin tafsir bengek tuh ya kan. Ya kan. Bikalimatin minhu ismuhu. Nah itu kalau cara min husmu bikalimatin minhu ismuhul masih Isa bin Maryam wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Kalau saya baca sendiri enak apa bimbing itu ya. Nah ini mohon maaf nih saudara-saudara saya dari Jamaah Tabligh ya. Cara membimbing itu sesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Understand? Jangan pakai nada tinggi-tinggi, nadanya datar aja. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa diikuti apa enggak? Enak. Yang duitnya pas-pasan juga bisa. Coba kalau saya membawakan dengan kelas nasi padang sederhana dan pagi sore, kira-kira Pak, kalau saya bisa beli apa enggak itu? Enggak bisa loh, kemampuannya warteg semua. Sebulan sekali bisa Ustaz. Itu harus punya kecerdasan. Anda bisa baca Quran, akan tetapi Anda dituntut untuk menyampaikan Al-Quran. Bagaimana Anda itu cara jualannya bisa laku. Itu, mohon maaf ini ya, Mas Didi, Mas Saad itu terus diganti Mas Saad itu. Kok apa saya? Ini orang kalau sering baca Quran otaknya cerdas dari pagi. Kenalan saya dikasih nama orang tua namanya Didi, terus ketika di Teboro diganti oleh Mas Syahir namanya Saad. Terus ada yang dari Malang namanya Pak Abdullah. Ini otak kalau sering baca Quran cerdas. Makanya harus sering baca Quran. Ya Pak Tosik ya. Aduh saya udah nggak apa-apa. Saya minum dulu nggak apa-apa ya Pak. Alhamdulillah. Pak Isan, saya minum dulu nggak apa-apa ya. Alhamdulillah. Pak Hamzah, saya minum dulu. Boleh. Alhamdulillah. Pak Nur, saya minum dulu Pak Nur. Ini saya improvisasi, soalnya kalau dari Jamaah Tabligh itu kalau menyampaikan itu agak serius gitu. Agak serius. Saya improvisasi yang agak slow santai gitu ya Pak Adi ya. Biar besok cara nyampainya biar lebih menarik kayak gitu.
Ya Mas ya, yang dari Malaysia. Siapa namanya Mas Muhammad siapa nih? Muhammad. Alhamdulillah saya nggak bisa ngasih dolar untuk apa, tapi saya bisa bikin senyum beliau itu beberapa kali, itu kan terkenang seumur hidupnya Mas Wendy ya. Alhamdulillah. Udah nggak ngasih duit, nggak ngasih traktir sederhana, senyum pun tak dibagi kan ya. Terlalu ya Mas Toto. Oh ini Ustadz Joko di Mukarrabin nggak ada. Ustadz sangat pede itu nggak ada. Di Mukarrabin nggak ada. Paling hafid Quran. Ngajar seperti ini, belum punya kemampuan itu. Maaf ya agak berlaku dikit saya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik kita lanjut ya. Bi kalimatin min husmuhul masih Isa bin Maryam wajihan fid dunya bi kalimatin min husmuhul masih Isa bin Maryam wajihan fid dunya wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlan wa minas salihin وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Baik, kisah selanjutnya adalah tentang Sayyidah Maryam. Rasulullah itu tak pernah sekolah, Rasulullah itu tidak pernah membaca buku sejarah, tapi kok mengetahui kisah-kisah tokoh-tokoh terdahulu. Karena di Madinah itu berhadapan dengan dua komunitas besar, yakni Yahudi dan Nasrani. Belum lagi suku-suku yang lain. Nah, ketika kita berhadapan dengan orang yang intelektual, maka yang harus dikedepankan adalah intelektual. Orang Yahudi punya Alkitab, Nasrani juga punya Alkitab. Nah, untuk menghadapi mereka adalah dengan kita menghadapi dari segi intelektual. Histori mereka apa? Historinya tentang Sayyidah Maryam. Kok tahu tiba-tiba Nabi Muhammad itu kok tahu padahal nggak pernah sekolah, nggak pernah baca googling dan lain sebagainya, kok tahu? Loh, ini kan termasuk mukjizat yang tidak bisa dibantah oleh orang Yahudi dan itu. Maka ceritanya bagaimana? Ilqalatil Maryam, ilqalatil malaikat. Pak Tosim. Bismillahirrahmanirrahim.
idz qalatil malaikatu, ingatlah ketika telah berkata malaikat Jibril, ya Maryamu, wahai Maryam. Baik, Maryam itu artinya adalah ayyuti'ah, perempuan yang taat. Perempuan yang apa? Taat. Perempuan yang taat. Itu kalau dalam bahasa Arab. Maryam itu bukan bahasa Arab. Maryam itu bahasa Ibrani, bahasanya orang-orang Arab. Nah, terus oleh mufassir itu ayyuti'ah, yakni orang yang taat. Terus ada lagi yang menafsirkan lain-lain. Yang jelas Maryam itu bukan nama bahasa Arab. Bahasa Arab. Muhammad, Ahmad itu bahasa Arab. Bahasa Arab. Ini namanya bahasa Arab. Terus dimasukkan ke dalam Al-Qur'an. Lanjut. Innallaha, sungguh Allah, yubasyiruki, dia memberi kabar gembira padamu, bikalimatin, dengan kelahiran anak yang terbentuk dengan kalimat kun, yakni dengan perintah. Yang perintah Allah itu apabila menghendaki sesuatu dilukiskan dengan kun maka jadi. Itu hanya kata-kata kun itu mengilustrasikan tepatnya perintah Allah. Lanjut. minhu, darinya, ismuhu, nama anak itu Al-Masihu Isa benu, Al-Masihu, Al-Masihu, Al-Masih yang terpercaya. baik. Arti Al-Masih itu di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan yakni yang banyak berkelana, mengembara, atau telapak kakinya itu lurus. Jadi telapak kakinya itu nggak ada benjolan. Nah, kalau telapak kaki kita kan ada legoknya itu kan. Nah, itu telapak Masih itu artinya telapak kakinya lurus. Kemudian ada Al-Masih itu yang musab. Yang apa? Musab. Setiap ada orang sakit diusap oleh Nabi Isa itu sembuh. Itu Al-Masih dari kata masaha. Makanya kalau wudhu itu diantara punya adalah wa maskur ra'si, dan mengusap, menyapu kepala. Itu namanya masaha. Jadi sekali usap sembuh. Saya kalau punya kemampuan seperti itu heran ya Mas Aris ya. Diusap kok sama Ustaz Dewo, kok nggak jadi tukang ngaji, jadi dukun saya lama-lama. Bener apa? Ya viral, ya Pak Kosim ya. Alhamdulillah. Nah, gimana mau musab itu manjul loh, mau tangannya main tiktokan terus. Ya Mas Weli, gimana mau manjul tangannya? Kebanyakan main tiktokan, itu yang bikin nggak manjul. Ya. Masya Allah. Lanjut. Isa bin Maryam. Isa bin Maryam, Isa putra Maryam. Nah, disandarkan. Biasanya kalau laki-laki itu kan binnya untuk bapaknya. Ini bin Maryam, Isa bin Maryam. Karena memang Nabi Isa itu terlahir tanpa bapak, yakni disandarkan kepada ibunya. Lanjut. Wajihan, yang terhormat, mulia, fid dunya, di dunia, wal akhirah, dan akhirat. Baik, wajihan itu dari kata wajah. Dari kata apa? Wajah. Artinya itu dapat perhatian. Dapat apa? Wajihan, dari kata wajah. Wajah itu kan, oh dia ketika aku datang wajahnya selalu menoleh kepada. Berarti diperhatikan. Wajihan. Nabi Isa itu dapat perhatian, terhormat. Di mana di dunia wal akhirati, di dunia dan di akhirat. Lanjut. Wa minal muqarrabin, dan bagian dari orang-orang didekatkan kepada Allah. Baik, orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu sudah settingannya dari soal. Kalau kita kelasnya mendekatkan diri kepada Allah. Kalau terus-terus mendekatkan diri, naik level nanti didekatkan oleh Allah. Kita itu kadang-kadang dekat, kadang-kadang dia juga nggak dekat. Bahasa nggak dekat itu jauh, Mas Ferry. Bahasa nggak dekat itu jauh. Cuman masa bahasanya itu diperhalus. Orang yang tidak dekat dengan masjid, artinya nggak pernah ke masjid. Cuma diperhalus saja bahasanya. Kebanyakan mereka tidak tahu itu bahasa halus. Bahasa kasarnya apa? Nah, kayak gitu. Pemilihan bahasa itu harus. Astagfirullah. Ya, ibu, ya kan?
Terus walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Kebanyakan manusia itu tidak mengerti. Satu ketika Al-Qur'an menggunakan bahasa halus, satu ketika menggunakan bahasa sakral. Ya, minal jahilin itu termasuk orang-orang yang nggak enak diterjemah. Itu karena tim tafsirnya itu dari Departemen Agama, para profesor doktor itu kan ngertiin dalam bertanya sebenarnya taknya itu goblok, tapi apa namanya terjemahnya tidak mengerti menggunakan bahasa halus. kurang kena itu. Kalau Quran itu kadang-kadang pakai bahasa tidak mengerti, pakai kadang-kadang bahasa saklek. Ya betul sih ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan diterusin, wah ini nanti. Nah, kalau Mas Beli sekarang alhamdulillah mengerti, tapi kadang-kadang belum mengerti. Karena ngaji, tapi kalau nggak pernah ke masjid, nggak pakai bahasa belum mengerti. Apa? Dengan kayak gitu aja. Alhamdulillahirabbil alamin. Lanjut, Pak Tosin masih. Wa yukallimun nasa, dan Nabi Isa dapat berbicara kepada manusia fil mahdi, sewaktu dalam buayan bayi, wa kahlan, dan ketika dewasa, wa minas solihin, dan termasuk dari orang-orang yang saleh. Baik, jadi saya sampaikan terjemah bebasnya Pak Tosin. Dan dia berbicara dengan manusia sewaktu dalam buayan dan ketika sudah dewasa, dan dia termasuk di antara orang-orang yang saleh. Baik, ini dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yatakallam fil mahdi illa thalatha. Tidak ada bayi yang berbicara ketika dalam buayan itu kecuali 3 bayi. Pertama Isa, Nabi Isa. Yang kedua adalah wasobiyun kana fi zamani Jurayj, yakni bayi yang ada pada zaman Jurayj. Jurayj itu zamannya Bani Israel. Seorang ahli ibadah kemudian direkayasa dituduh untuk berzina agar jatuh nama baiknya. Yang namanya jadi ustadz, namanya jadi tokoh agama itu pasti dibidik itu bagaimana nih biar apa namanya si Ustadz Joko ini jatuh. Pokoknya fitnah dari macam-macam itu. Akhirnya siapa yang mengklaim bahwa aku berzina ini sampai punya anak, bawa anaknya ke sini. Terus akhirnya si bayi itu fato'ana fi batni, perutnya bayi itu dituduh seperti itu. Qul man abuka, katakan siapa bapakmu? Fulan Ar-Ra'i, ternyata tukang Amon, ya tukang Amon lah yang guntingin itu tukang Amon. Terus si perempuannya itu menyadarkan bahwa si Jurayj itu yang hamilin. Wah, aduh, kalau saya udah punya keramat seperti itu, mana ini? Nih, saya terus bicara. Pikiran ya Pak, tapi nggak mungkin terjadi, masalahnya seperti itu. Ya, lanjut di sini wasobiyun akhar, dan bayi yang lain yakni bayinya Sayyidah Asiyah istri Fir'aun yang apa namanya disiksa oleh Fir'aun di dalam periuk besar itu dikutuk. Zaman dulu tantangan imannya adalah nyawa. Tantangan imannya apa? Nyawa. Dan ini diantara hadisnya yang berkaitan dengan ayat yang ke-46. Kemudian Mas Toto ganti. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat, Maryam berkata, Rabbi anna, Tuhanku, bagaimana yakunu, bisa jadi, li waladun, bagiku seorang anak, walam, dan belum pernah, yamsasni, mendekati dan menyentuhku, basarun, seorang manusia pun. Baik, ini. Di dalam Al-Quran itu arti manusia ada diungkapkan dalam setidaknya 3 bahasa. Apa? Bahasa itu artinya manusia. Dari segi biologis, dari segi apa? Biologis. Kalau insan itu manusia dari segi batinnya, ya kan? Dari segi apa? Anas itu manusia dari segi kelompok. Qul a'udzu birabbin nas.
Laqad khalaqnal insana wal asli innal insan artinya apa? Bahasa artinya Manusia. itulah minimnya bahasa Indonesia untuk mewakili makna Al-Quran. Bahasa itu dari segi biologis. Jadi Rasulullah dari segi biologisnya hidungnya di depan, Pak Qasim juga di depan, telinganya di kanan kiri, Mas Toto juga di kanan kiri. Rasulullah makan, Mas Toto juga makan. Tapi kalau Rasulullah makannya dikit, Mas Toto dikit-dikit. Nah, kayak gitu. Ya, Rasulullah sedikit tidur, Pak Qasim dikit-dikit tidur. Bedanya tipis, ya kan? Alhamdulillah. Dari segi biologis. Kalau insan itu dari dalamannya, sungguh demi masa manusia dalam kerugian, kecuali yang beriman. Secara kasat mata, 9 naga yang non muslim itu rugi apa enggak? Secara kasat mata, enggak rugi. Tapi bagi penilaian Al-Quran rugi karena enggak punya iman, ya kan? Demi masa sungguh manusia dalam kerugian, kecuali satu orang yang beriman. Illalladzina aman. Iman itu ada dalam hati. Kalau casingnya 9 naga, bergelimang harta. Itu bahasa Al-Quran itu indah sekali. Aku nggak pernah disentuh oleh bashar, oleh manusia. Lanjut. Qala, dia berfirman, kazalika, demikianlah Allah, kazaliki, demikian, kazalikillahu, kazalikillahu, itu dibaca tipis, kazalikillahu, demikianlah Allah, yakhluqu, dia menciptakan, ma yasa'u, apa yang dia kehendaki. Baik, stop. Inilah ngaji pada malam itu asiknya seperti ini, Pak. Ya kan? Udah pakai kacamata, harokatnya ketuker. Ya hiburan buat ustadznya, hiburan buat apa? Buat ustadznya. Ini saudara-saudaraku dari jamaah tabligh yang banyak itu orang belum bisa baca Quran, maka cara jualannya itu disesuaikan dengan pangsa pasar. Kalau kita jualannya terlalu elegan, nggak bisa sambil guyon, sambil apa namanya dan segala macam. Betul Pak Tosim? Jangan menjual sesuatu yang ideal. Pangsa pasarnya itu banyak orang yang belum bisa baca. Sampaikan dengan teknik yang amat sangat mudah, menyenangkan, nggak usah muluk-muluk. Setuju, Mas Saad? Oh, iya. Alhamdulillahirobbilalamin. Ini kira-kira metode saya cocok apa enggak? Sangat cocok sekali. Masya Allah, sangat cocok sekali. Alhamdulillah. Apalagi sambil ngopi-ngopi sudah. Lanjut, Mas Toto. Iza qadha, apabila dia memutuskan amron, sesuatu, fa innama, maka sungguh yaqulu, dia berkata, lahu, kepadanya, kun fayakun, jadilah maka jadilah ia. Baik, ini yang dari Temboro mana nih? Yang dari Temboro, ya kan? Gini, Mas Muhammad, biasanya kalau baru keluar dari pesantren itu pikirannya idealis. Pikirannya apa? Idealis. Biasanya inginnya sempurna. Padahal sosial masyarakat kita belum mampu untuk menerima. Kita harus menurunkan grade, menurunkan apa? Grade. Jangan idealis. Karena masyarakat nggak mampu untuk ideal seperti apa yang ada dalam pikiran kita. Ini di sampingnya Mas Saad siapa namanya? Umar. Mas Umar dari mana nih? Malang. Nah, biasanya anak yang keluar dari pesantren, santri, pikirannya idealis. Benar apa enggak nih biasanya? Oh, lagi serem-seremnya, benar apa enggak? Padahal masyarakat belum siap untuk ideal. Kita turunkan. Gini caranya. Orang naik gunung itu berat apa enggak, Pak? Orang setelah membawa beban, turun gunung itu berat apa enggak? Hah? Bawa beban, naik juga berat, turun juga berat gitu. Nah, saya itu ngaji bisa model seperti ini bertahun-tahun masalah, ya kan?
cari komposisi formula yang menyenangkan itu seperti apa, apalagi mangsa pasarnya macam-macam ini, ya kan? Ada orang top, setengah top, top banget, ada yang nggak top sama sekali. Maksudnya top dompetnya, apa? Top dompetnya, ya. Alhamdulillah, ya, Mas Weli, ya. Anda kira-kira top, setengah top, apa di atas top? Di atas top, ya. Alhamdulillah. Pura-pura top. Itu, baik, tolong dibaca terjemah bebasnya Mas Tontok ayat 47. Dia Maryam berkata, "Wahai Tuhanku, bagaimana mungkin aku akan mempunyai anak, padahal tidak ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku." Dia Allah berfirman, "Demikianlah Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu." Baik, di sini ada tafsir yang sangat indah. Di antara hikmah Allah yang Maha Pencipta adalah membuat tahapan dengan informasi hambanya berupa keanehan kepada sesuatu yang lebih aneh. Perhatikan kalimatnya. Di antara hikmah Allah yang Maha Mencipta, antadarraja bi akhbaril ibad minal gharibi ila ma huwa al-rabamin ila ma huwa al-rabin. Sebelumnya itu kan kisah Nabi Zakaria. Nabi Zakaria sudahlah usia 120 tahun, istrinya mandul. Kemudian dikun fayakun oleh Allah, akhirnya istrinya hamil. Ini loh, itu aneh apa enggak Pak Tosin? Ini lebih aneh lagi. Sayyidah Maryam nggak punya suami, hamil. Makanya sekarang banyak gadis-gadis itu mencontoh meneladani Sayyidah Maryam. Pulang nggak ada suaminya, bunting kan kayak gitu, diteladani. Meneladani Sayyidah Maryam. Gundul kayak gitu ya kan? Ya kan? Katanya di mana suaminya? Nah, aku meneladani Sayyidah Maryam. Suamimu mana? Nggak ada. Makanya tanggung jawab Mas Weli, jangan sembarangan. Ya Allah, kepada yang lebih aneh lagi. Itu cara Allah untuk menuntut hamba-hambanya, menuntut pemahaman agar pada gilirannya sampai kepada keimanan bahwa Allah itu maha segala-galanya, maha ala kulli syai'in qadir, maha kuasa atas segala-galanya. Nah, kurang berapa menit? 2,5 menit. Ada yang ditanyakan Pak Tosin? Silakan. Izin Ustadz, saya pernah ini dengan Ustadz di Tambun. Jadi kita membahas bahwa ahlul Quran itu bisa menolong nanti saudara ataupun orang tadi yang milik kiamah. Nah, saya ada diskusi dengan beliau, sempat beliau juga. Saya tanya kepada beliau, apakah ahlul Quran itu hanya orang yang hatam 30 juz Quran atau seperti kita ini yang mengkaji Al-Quran, membaca Al-Quran, gemar dengan Al-Quran, apakah itu? Itu aja pertanyaan saya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Yang namanya disampaikan di dalam hadis itu, bagi ahlul Quran itu diberikan hak syafaat. Hak syafaat dalam arti siapa yang boleh memberikan hak syafaat? Satu, orang yang benar-benar memperhatikan Quran. Yang kedua, setelah katakanlah hafal Quran, mengamalkan isi Al-Quran. Yang ketiga adalah menyampaikan, mengajarkan Al-Quran. Maka status itu gak gampang. Status itu gak gampang. Nah, kalau kita bagaimana? Ya mudah-mudahan mendapatkan syafaat kalau memberikan syafaat itu adalah tinggi statusnya. Rasulullah itu diberikan hak syafaat karena Rasulullah wajib tahajud, makanya bisa mensyafaati umatnya. Nah, kalau kita nolong diri sendiri aja, wallahu a'lam, bener kan? Mau nolong orang lain. Logikanya kan seperti itu. Kenapa Rasulullah diberikan hak syafaat? Karena Rasulullah kepada beliau wajib sholat. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak
Asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Maqam mahmuda itu maqam yang terpuji. Maqam terpuji itu nolong orang lain. Nah, orang yang punya maqam tersebut adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hidupnya adalah untuk umat. Untuk siapa? Untuk umat. Jadi kembali kepada pertanyaan dari Pak Kusim, bagaimanakah Ahlul Quran yang memberikan syafaat, yakni Ahlul Quran yang betul-betul memperhatikan Al-Quran. Kalau bahasa sekarang itu ya hafal Quran, terus mengerti tafsirnya, kemudian mengamalkannya, kemudian menyampaikannya, mengajarkannya. Itu punya hak untuk mensyafaati asyratun min ahli baitin, 10 orang dari keluarganya. Kurang lebih demikian ya, saudara-saudaraku ya. Alhamdulillah. Kalau salah diurus sendiri, namun kita ngaji bareng-bareng. Ngaji apa? Cocok ya Mas Muhammad seperti ini ya. Alhamdulillah. Bisa bahasa Jawa apa buatan ya? Bisa. Orang Malaysia bisa bahasa Jawa. Alhamdulillah. Kalian mangat suka pecel ini kita. Alhamdulillah. Ya, silakan Mas. 3 tadi itu dan atau. Apanya? Yang hafal, mengamalkan, mengajarkan tuh hafal atau dan. Ya, itu dikumpulkan. Nggak apa-apa Mas Toto, minta aja kayak gitu. Kalau Mas Toto belum bisa, mungkin anaknya. Kalau belum bisa, cucunya nanti. Jangan putus asa kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah kita semuanya min ahli Quran itu aja. Insya Allah kalau kita cinta Al-Quran, kalau kita masih setengah-setengah, nanti akan diberikan untuk anak keturunan. Kita mudah-mudahan bermanfaat. Tentunya banyak kekurangan, mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.